Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah siang ini saya akan mewawancarai seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum kepada Ibu Yuliana Joharta. Ya, Nah, mohon izin ya Bu Uli, eh, lagi cuti saya ganggu nih dengan nggak apa-apa Pak. memberikan, dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bu Uli, terkait dengan apa saja faktor kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya ya Pak ya, sepemantauan saya selama ini menjadi guru, di antara faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak kurang baca, yang pertama itu adalah karena tidak dibiasakan. Ya, budaya membaca itu eh, bagi anak-anak kita tuh masih sangat minim gitu ya. Bahkan anak-anak itu lebih senang berinteraksi dengan gadget daripada dengan buku gitu ya. Termasuk anak saya sendiri mungkin PR-nya ya si Kaira itu Ya, apa namanya, kalau nonton sama baca gitu ya pasti lebih senang nonton gitu ya, karena mungkin apa namanya ya tadi ya, mungkin dari segi pembiasaannya juga kurang gitu ya, kemudian ditambah lagi ada gempuran gadget atau screen time-nya juga mungkin berlebihan gitu ya, sehingga akhirnya minat baca di anak-anak kita ini sangat kurang gitu ya. Jadi yang paling utama sih menurut saya adalah faktor pembiasaan dari orang-orang di sekitarnya gitu ya, dari lingkungannya, baik dari keluarga ataupun mungkin dari sekolah gitu ya, dari guru-gurunya gitu, yang membiasakan anak-anak ini membaca gitu ya. Jadi mungkin harus ada waktu khusus gitu ya untuk anak-anak ini membaca gitu. Jadi karena tidak dibiasakan, kemudian adanya gempuran gadget gitu ya. Kalau dulu mungkin zaman kita saingannya TV gitu ya. Kalau sekarang saingannya ada gadget juga gitu. Jadi anak-anak ini sudah terpapar dengan gadget sehingga akhirnya minat bacanya berkurang. Itu sih Pak baik, mungkin ya. baik Bu Uli. Pertanyaan yang kedua, Bu Uli, apa saja faktor penyebab hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa dirasakan ini masih kurang dan terbatas? Ya, komunikasi antara orang tua dan guru itu kan sebenarnya adalah kunci ya keberhasilan pembelajaran. Nah, kenapa bisa kurang? Kalau menurut saya salah satu faktornya adalah kesibukan gitu ya, baik dari kesibukan guru ataupun dari kesibukan orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang apa namanya, mungkin sibuk bekerja gitu ya, sehingga ketika gurunya menghubungi low respon gitu ya, atau apa namanya, tidak dijawab gitu ya, atau ketika misalnya gurunya mau mengadakan home visit ke rumah siswa tersebut nggak bisa gitu ya, karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja. Begitu juga sebaliknya, misalkan ada juga beberapa orang tua yang sudah sangat aware gitu ya dengan perkembangan anaknya gitu ya, sangat antusias dengan apa namanya, pembelajaran di sekolah, sangat ingin tahu dan tentang pembelajaran anak di sekolah, tapi ketika gurunya tidak meluangkan waktu atau gurunya itu mungkin sibuk dengan berbagai macam uh, kegiatan dan kewajibannya, sehingga akhirnya tidak tercipta komunikasi yang baik gitu. Jadi menurut saya faktor utamanya adalah kesibukan antara baik itu orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga tidak meluangkan waktu untuk guru tersebut berkomunikasi dengan orang tua, begitu juga mungkin apa namanya, kesibukan guru gitu ya, sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, berarti kan sebenarnya harusnya baik dari orang tua ataupun dari guru sama-sama punya waktu khusus gitu ya untuk berkomunikasi di luar saat bagi rapot gitu ya. Jadi komunikasi kan kadang-kadang konsultasi itu orang tua sama guru hanya di Bagi rapot ya. saat pembagian rapot gitu ya. Padahal itu waktunya sangat terbatas karena kita punya ada 26 siswa Ya, dengan rentang waktu cuma 2 jam gitu ya. Paling satu orang itu mendapat cuma 5 sampai 10 menit. Itu ya, sangat kurang gitu ya untuk membahas perkembangan siswa. Jadi
Kalau menurut saya baik dari orang tua ataupun dari guru ya harus meluangkan Menyempatkan. waktu gitu ya untuk berkomunikasi gitu ya. Ya, baik. Itu sih Pak. Ya, boleh. Terima kasih jawabannya, Buli, sudah ditangkap insya Allah dan bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa saja penyebab siswa kesulitan dalam mengerjakan soal berbasis HOTS? Nah, kalau biasanya siswa tidak bisa menjawab soal itu, yang pertama dia nggak ngerti, nggak paham baik itu materinya ataupun maksud dari soalnya. Dari soalnya Gitu. ya. Kalau menurut saya, karena misalkan gini, kadang-kadang kalau soal HOTS itu kan dengan narasi yang panjang gitu ya, dengan literasi yang agak panjang gitu ya. Betul. Kadang-kadang ada beberapa siswa ini yang nggak nangkep gitu, ini maksud soalnya apa ya gitu ya. Ya. Mungkin tadi kembali ke pertanyaan yang pertama, karena kurangnya literasi, jarang baca, sehingga akhirnya nggak nangkep maksud soal, ditambah lagi bisa jadi karena anak tersebut tidak memahami materi pembelajarannya gitu. Jadi kalau misalkan orang nggak bisa jawab kan pasti kan nggak paham gitu ya, baik itu nggak paham soal atau nggak paham materi gitu. Iya, siap. Oke, pertanyaan terakhir, Boli. Apa saja penyebab rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran? Biasanya kalau menurut saya bisa jadi karena kurangnya motivasi ya, kurang motivasi, kemudian dia nggak paham ini tujuan pembelajaran itu buat apa sih, manfaatnya buat dia gitu. Kalau misalkan dia paham nih manfaat dari pembelajaran ini, pasti dia akan pembelajaran ini tujuannya adalah biar saya tuh bisa melakukan ini tuh. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kurang memahami tujuan pembelajaran, mereka akhirnya jadi kurang termotivasi, sehingga ya tadi gitu ya, jadi kurang bersemangat gitulah dalam belajar. Menurut saya gitu, Pak Zen. Ya. Kalau terkait desain pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kira-kira berpengaruh nggak menurut Boli? Nah, bisa jadi itu juga salah satu faktor. Kadang-kadang kan ketika guru membawakan pembelajarannya itu dengan menarik gitu ya, kemudian siswa juga memahami tujuan dari pembelajaran itu, manfaatnya apa untuk dia, manfaatnya apa untuk kehidupan dia sehari-hari gitu ya, atau kedepannya itu manfaatnya apa, insya Allah siswa akan semakin termotivasi gitu sih. Jadi mungkin ya guru juga sangat berpengaruh ya untuk memotivasi siswa dalam belajar gitu ya, teknik baik itu dari segi penyampaian gitu ya, atau pembawaan guru, kemudian juga pribadi gurunya juga gitu ya. Kadang-kadang kan kalau anak-anak udah nge-frame satu guru itu killer gitu ya, mau se-fun apapun guru itu membawakan materi gitu ya, kadang-kadang udah ada jiper duluan gitu, diajarnya sama bapak ini gitu ya. Jadi udah ada blok ya, ada ini duluan gitu ya, udah benteng duluan gitu. Jadi mungkin pribadi guru juga sangat mempengaruhi ya. Baik, Boli. Gitu sih Pak, wallahu alam. Terima kasih banyak Boli atas jawaban-jawabannya ya. Semoga ya Pak Zai, mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Ya, sama-sama. Semoga proses persalinannya lancar ya. Ya, terima kasih Boli. Ya, sama-sama Pak Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.